Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Maghrib, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia, nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian yang selalu Allah berikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, setelah kita kita kembali bisa mengadakan pengajian lagi seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya. Tema kajian kita adalah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana menjadi seorang muslim sejati. Seperti apa sih seorang muslim yang sejati itu? Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan kriteria ataupun ciri khas seorang yang dikatakan muslim sejati itu. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahullahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis muttafaq alaih. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, wal mu'min man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin itu adalah orang yang dipercaya oleh manusia untuk menjaga darah serta harta benda mereka. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang dikatakan mujahid itu, pejuang itu, adalah orang yang bermujahadah, berjuang dengan jiwanya, memerangi hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Jadi ini ada 3 buah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kriteria ataupun ciri khas sifat-sifat orang muslim. Yang pertama adalah makna daripada muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama, yang dikatakan di awal hadis ini disebutkan al-muslim, seorang yang dikatakan muslim itu. Apakah yang dimaksud dengan muslim? Maka sebagaimana dalam hadis tersebut, kriteria ataupun sifat dasar dari seorang muslim adalah orang yang bisa membuat orang lain itu selamat, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau ingin dikatakan kita ini adalah seorang muslim,
Jadi harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari mengganggu orang lain dengan lisan maupun dengan tangan. Itu baru bisa dikatakan sebagai orang yang muslim. Nah, artinya hadis ini ingin mengarahkan kita menjadi seorang muslim yang sejati, sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak sekedar label Islam, tetapi juga betul-betul praktek Islam tercermin dalam setiap ucapan dan tingkah laku ataupun perilaku kita. Sehingga orang yang muslim itu betul-betul dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi Islam itu artinya adalah menyerahkan diri. Islam itu kata para ulama al-istislamu lillah, yaitu seorang muslim itu dikatakan muslim karena dia pasrah diri kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah dengan cara apa? Memasrahkan diri kepada Allah dengan cara menaati Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintahnya. Ini makna daripada al-Islam, yaitu penyerahan diri kepada Allah secara total, melaksanakan hak-hak Allah, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, dan juga hak-hak kaum muslimin, yaitu apa? Yaitu kita harus memberi jaminan keselamatan orang lain dari gangguan lisan maupun perilaku ataupun tangan kita. Nah, ini berkaitan dengan hak seorang muslim. Berarti berkaitan masalah kehormatan, berkaitan masalah nama baik, berkaitan masalah harta, dan termasuk berkaitan masalah darah. Maka kehormatan atau nama baik, harta, darah, ya, itu semua adalah hak-hak manusia yang harus kita jaga. Ya. Jadi tidak hanya kita menjaga hak Allah, salat hak Allah, puasa itu hak Allah, haji itu adalah hak Allah, zakat yang wajib kita tunaikan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hak manusia yang harus senantiasa kita tunaikan, kita jaga. Harta mereka, darah mereka, nama mereka ataupun kehormatan mereka. Sehingga disinilah titik kesempurnaan seorang yang dikatakan muslim, ketika dia bisa menciptakan suasana aman, nyaman. Katakanlah misalnya dalam kehidupan sosial kita dengan tetangga kita, ya, bagaimana tetangga kita hidup berdampingan dengan aman dengan kita, ya, karena ada seorang sahabat, ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang hebat ibadahnya hebat, tahajudnya hebat, puasanya hebat, luar biasa lah. Tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nah, ini. Maka Rasulullah mengatakan la khaira fiha. Wanita yang seperti ini kondisinya tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Padahal kalau kita lihat tahajudnya luar biasa, ya kan? Kemudian puasanya luar biasa. Maka artinya apa? Ibadah-ibadah yang kita bangun sebagai satu komunikasi dengan Allah itu tidak punya makna karena dirusak dan dihancurkan oleh perilaku jahat kita. Ya, itu lisan kita yang suka mengganggu tetangga kita atau dengan perbuatan kita sendiri. Sehingga saking pentingnya hak tetangga yang harus kita jaga, sampai-sampai Jibril alaihissalam suka mengingatkan Rasulullah tentang hak tetangga.
Jibril senantiasa mengingatkan Rasulullah tentang hak-hak tetangga agar tidak diabaikan, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini. Di mana zaman sekarang ini mungkin secara fisik berdekatan, tapi justru ya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, itu Al-Quran mengatakan tahsabuhum jami'an dalam surah Al-Mujadilah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka seakan-akan bersatu, akan tapi hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Nah, jadi seperti kebun binatang. Ini sempat disinggung oleh salah seorang ustadz dulu ya. Cuman dalam konteks yang berbeda ya, bukan dalam konteks pembahasan ini. Beliau menyinggung persatuan umat Islam. Waktu itu ada aksi bela Islam ya, 212. Nah, ini penempatan dalilnya salah ya. Jadi seperti kebun binatang. Kebun binatang itu kan dari berbagai jenis hewan numpuk dalam satu kawasan ya. Tapi kalau misalkan dilepas, singa dilepas ya kan, lalu rusa dilepas, maka enggak ada lagi rasa aman, pasti akan menerkam gitu kan. Jadi mereka bersatunya cuma di kandang ya. Begitu nah. Jadi kamu kira mereka bersatu kata Al-Quran, tapi hati mereka itu tidak bersatu, bercerai-berai. Jadi jangan sampai kita hidup secara fisik seakan-akan bersatu, tapi kemudian tidak bersatu pada kenyataannya seperti itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, karena seringnya Jibril menyampaikan hak-hak tetangga kepada beliau, sehingga aku mengira Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ya, saking pentingnya hak tetangga ini luar biasa. Nah, kemudian ada tetangga non muslim juga. Dia punya hak juga. Ya. Haknya apa? Hampir sama dengan hak seorang muslim. Kalau sakit dijenguk. Cuma bedanya satu, kalau misalkan meninggal dunia, ya tentu kalau dalam keadaan di atas agamanya tidak disolati kan. Tapi kalau sakit kita jenguk. Kemudian kalau kita mempunyai kelebihan rezeki, ya, kita berbagi, kita bantu. Ya. Jadi begitulah Rasulullah SAW sehari-hari dengan tetangganya. Nah, kemudian disebutkan di hadis ini juga al-mu'min, seorang mukmin. Siapakah yang dimaksud dengan seorang mukmin? Ya. Seorang mukmin seperti yang disebutkan dalam hadis tadi adalah orang yang dipercaya orang lain untuk menjaga harta dan darah mereka. Jadi ini yang sulit ya di zaman sekarang ini. Kenapa bisa banyak terjadi kasus ataupun pidana ya, pidana yang berkaitan masalah darah, masalah harta, mencuri, mengambil, merampas, atau misalkan menumpahkan darah bahkan ya, terjadi di mana-mana ya. Atau mungkin bahkan mencederai kehormatan, merusak mental ya, seorang anak dirusak mentalnya oleh orang tuanya, atau masalah-masalah yang sangat luar biasa karena disebabkan oleh kejahilan pertama ya, yaitu kejahilan tentang agama. Karena agama ini adalah satu aturan yang menyeluruh bagaimana seorang muslim itu diatur hidupnya dengan agama. Nah, ketika kita berurusan di pasar, bagaimana caranya? Kita berurusan di kantor, tempat kita bekerja, seperti apa? Jadi ternyata Islam ini betul-betul kalau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan mengarahkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang mukmin ini ya, kalau nanti dicarikan lagi karakternya itu lebih tinggi daripada seorang muslim. Ya.
Karena muslim itu sebagaimana sebagian ulama, bahkan mungkin sebuah ulama ya sepakat derajatnya seorang muslim itu di bawah daripada derajatnya seorang mukmin. Ya. Jadi seorang muslim itu mungkin dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dalam masalah ibadah, dia hanya membatasi diri dengan kewajiban saja. Masalah amal-amal sunnah dia mungkin enggak begitu. Tapi seorang mukmin di samping dia menjaga kewajibannya, juga menjaga amal-amal sunnah. Ya, salat sunnahnya, mungkin juga puasa sunnahnya. Terutama di hari besar Islam ya. Dan lain sebagainya. Jadi lebih tinggi dari sini. Kemudian juga seorang mukmin itu orang yang dipercaya untuk menjaga harta maupun darah serta kehormatan orang lain. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke kota Madinah, ke Yasrib pada waktu namanya bukan Madinah ya. Ketika hijrah kota Madinah, banyak orang-orang yang kemudian barang titipan yang dititipkan, yang sempat dititipkan sebelum terjadi peristiwa hijrah di rumah Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy itu menitipkan barang-barang mereka di situ. Dan ketika itu Rasulullah berpesan kepada Ali, ini barang si fulan, di barang si fulan. Nanti kalau si fulan datang, kembalikan barangnya, sampaikan barangnya. Jadi utuh, luar biasa. Nah, di sini sebagai satu contoh bagaimana harta orang itu harus kita jaga. Apalagi berkaitan masalah darah. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan satu hadis tentang orang yang bangkrut dari kalangan umat ini di hari kiamat. Orang yang bangkrut dari kalangan umat ini di hari kiamat itu siapa? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Orang yang betul-betul failit, orang yang sudah tidak lagi mempunyai pahala sama sekali, bahkan minus. Ya, pahalanya sudah habis, tapi dosanya malah bertambah banyak. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya ibadah banyak ibadah, puasanya mungkin, sholatnya, ya, mungkin sedekahnya dan sebagainya. Punya ibadah yang sangat banyak. Tetapi juga punya dosa kepada manusia banyak yang tidak disadari. Dosa kepada manusia itu sangat banyak. Tapi perlu kita garis bawahi. Ya. Ada orang yang menilai bahwa mengingatkan itu, meluruskan itu adalah sebuah perbuatan tercela yang dilakukan kepada orang lain. Enggak ya. Padahal menasihati kepada kaum muslimin atas kesalahan yang dilakukan atau atas pola pikir yang salah, itu justru adalah bagian daripada saling nasihat menasihati, bagian daripada mempraktekkan agama. Contoh misalkan gini, sebagian orang akhir-akhir ini mungkin di kalangan para ustadz ya, ketika melihat kelompok para mujahid di Palestina ya, yang tergabung dalam Hamas ya, sebagian orang menilainya ini adalah Syiah Rafidah, orang yang berakidah Syiah Rafidah, tapi dengan bungkus para mujahid, orang-orang yang berjuang membebaskan bumi Palestina. Ya. Maka diluruskan oleh sebagian yang lain sesuai dengan fakta dan data yang ada. Ya. Nah, ini harus kita luruskan. Siapapun yang kemudian melakukan satu kesalahan atau membentuk opini yang sesat dan menyesatkan. Ya. Contoh misalnya yang lain, misalnya kita menyampaikan tentang sunnah ataupun ajaran Rasulullah SAW yang kemudian berimplikasi pada kurang respeknya sebagian orang. Nah, padahal kita dalam rangka apa?
menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat kepada sebagian kaum muslimin. Sehingga ini bukan termasuk daripada kesalahan, ya, tapi kesalahan yang murni adalah kejahatan. Kejahatan yang memang dilatar belakangi oleh perkara-perkara dunia, bukan karena perkara-perkara akhirat, bukan karena perkara-perkara agama. Ya, misalkan nahi mungkar. Nahi mungkar, udah pasti itu resikonya pasti akan dicemooh ataupun dicela oleh sebagian orang yang memang tidak menyukai adanya nahi mungkar. Tapi itu tidak termasuk bagian daripada kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Tapi ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah muhajir, yang disebutkan dalam hadis Nabi yang ketiga, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Siapakah orang yang dikatakan berhijrah? Mereka adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam konteks ini hijrah itu masih berlaku sampai kiamat. Mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, atau mendatangkan kebiasaan yang positif, untuk mengubah supaya kebiasaan masa lalu yang buruk itu bisa tergantikan dengan yang positif-positif. Ini termasuk dalam konteks hijrah maknawi. Kemudian juga bisa juga hijrah, ya, dalam arti berpindah meninggalkan tempat yang tidak tidak mendukung kita untuk menegakkan agama di situ. Ya. Kita ingin bisa menegakkan agama Allah atau bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah di sebuah negara misalnya. Tapi sekarang kalau kita lihat, hampir semua negara di dunia memberi kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Bahkan di Eropa atau di Amerika, orang banyak tertarik dengan Islam. Ya. Beda dengan dulu. Dulu waktu itu di tahun 2001, ya, masih isu terorisme itu masih luar biasa, peristiwa gedung WTC yang diserang. Nah, itu kemudian framing tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan terorisme kepada pemeluknya luar biasa, sehingga ketakutan di mana-mana dialami oleh umat Islam. Mereka nggak bisa leluasa sholat, misalnya sholat Id di lapangan, atau misalkan dakwah atau khutbah dan lain sebagainya. Masjid juga semakin diperketat pengawasannya. Tapi ternyata setelah ini udah luar biasa, ya. Sehingga bila satu lingkungan tidak bisa membuat kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhijrah meninggalkan tempat tersebut. Atau misalnya itu hijrah tempat, ya. Atau misalnya apa? Kita hijrah meninggalkan adat ataupun budaya yang tidak baik. Misalkan budaya apa yang tidak baik? Budaya satu daerah dibungkus dengan bungkus budaya, tapi merusak agama. Bungkusannya budaya, kearifan lokal, tapi justru menghancurkan akidah, menghancurkan keyakinan. Kayak misalnya apa? Misalnya di sebagian tempat ada budaya melepas kepala kerbau di laut, atau misalnya memakaikan beberapa ekor kerbau pakaian khusus sebagai ritual. Nah, itu dianggap sebagai satu kearifan lokal, budaya yang harus ditradisikan, ya, dengan keyakinan tentu yang luar biasa. Maka kalau kita hidup di situ, ya, kita mungkin akan tidak tenang. Maka harus meninggalkan tempat tersebut. Ini hijrah karena Allah. Maka dikatakan dalam hadis itu kan, "Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrah pada Allah dan Rasulnya,
maka pahala hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga menjadi satu kewajiban hijrah, meninggalkan tempat atau meninggalkan kebiasaan buruk, ya, mengubahnya menjadi kebiasaan baik, atau misalnya menjadi orang muslim yang taat, yang sebelumnya muslim yang jauh daripada agama, yang tidak tersentuh dengan agama sama sekali, tidak mau disentuh dengan agama, ya. Kemudian bagaimana dengan kasus misalkan saudara-saudara kita di Palestina, ya, dulu ada isu orang Palestina harus hijrah meninggalkan negaranya, mencari tempat yang aman di negara-negara tetangga, di Mesir, Yordan dan sebagainya, ya kan? Supaya mereka tidak tidak terus-menerus menjadi korban pembantaian orang-orang Yahudi, ya. Ternyata tidak demikian fatwanya, ya, bahwa dalam Islam, terminologi Islam itu, kalau terjadi peperangan di dalam satu negeri, maka setiap warga di negeri itu wajib hukumnya fardhu ain, hukumnya untuk membela diri, untuk membela diri. Cuman bagaimana dengan kondisinya sekarang ini? Nah, itulah, ya, agak sulit kita bisa menjelaskan proksi-proksinya, ya. Kemudian yang keempat yang Allah muliakan, mujahid. Nah, siapakah mujahid itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, yaitu orang yang berjuang mengerahkan segenap kemampuannya untuk taat kepada Allah. Tentu saja untuk menaatinya ada musuh besar, ada musuh terbesar yang harus kita perangi sampai kita meninggal dunia, yaitu hawa nafsu ini. Nah, dulu ada hadis palsu bilang roja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Diriwayatkan dalam hadis palsu tersebut, Rasul mengatakan kepada para sahabat, kita ini pulang dari peperangan kecil menuju perang besar. Perang kecil dimaksud adalah perang Badar. Perang terbesar dimaksud adalah jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka hadis ini palsu dari berbagai arah, baik sanad maupun matanya, termasuk isinya, ya. Maka bisa dikatakan, bagaimana mungkin bisa dikatakan orang itu berjihad kita di medan perang, mengorbankan jiwa darahnya untuk membela agama Allah, mati, ya, risikonya, dikatakan jihad kecil. Itu adalah jihad terbesar, orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya sehingga bisa ikut serta dalam perang. Nah, dari baru nanti amal-amal lain. Jadi jihad itu adalah puncak daripada agama Islam, ajaran Islam. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih para ulama, itu bab jihad berada di bab pembahasan terakhir, bab terakhir. Di awal-awal kitab mereka buka dengan pembahasan thaharah, pembahasan sholat, pembahasan pembatal-pembatal sholat, lalu setelah itu puasa, lalu setelah itu zakat, haji, qada, baru kemudian masalah jihad. Itu bab terakhir. Artinya apa? Artinya jihad itu adalah puncak daripada ajaran Islam. Setelah melalui berbagai macam tingkatan-tingkatan, maka yang paling beratnya adalah jihad. Karena itu sudah membuktikan orang itu telah mengalahkan hawa nafsunya. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsu pengen hidup terus, hawa nafsu untuk berkumpul dengan keluarga, hawa nafsu pengen abadi di dunia. Orang berjihad risikonya mati, nggak bisa kumpul lagi dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu adalah sisi daripada palsunya hadis tersebut dari segi isinya, ya. Maka tidak bisa dikatakan demikian bahwa berjihad, perang dalam arti perang, dikatakan sebagai jihad paling kecil. Padahal itu adalah jihad yang paling besar.
Maka untuk menjadi seorang yang bermujahadah dengan hawa nafsu untuk taat kepada Allah, maka di situ di depan kita ada hawa nafsu yang harus kita perangi. Ya, hawa nafsu inilah yang menahan kita untuk taat kepada Allah, atau yang menggiring kita untuk berbuat dosa. Ya, hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran surah Yusuf itu dikatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu betul-betul menyuruh kepada kejahatan. Waktu Nabi Yusuf itu kan digoda, ditarik dari belakang oleh istri raja Zulaikha. Ditarik dari belakang sehingga bagian belakang pakaian Nabi Yusuf itu sobek. Ya kan? Sobek. Ya, sehingga siapa yang bisa menjadi saksi bahwasanya pelakunya ini adalah bukan Yusuf, tetapi istri raja itu sendiri. Nah, ternyata kan ada seorang yang bijaksana, yang luar biasa. Kalau bagian belakang baju Yusuf itu yang sobek, maka apa yang dikatakan Yusuf adalah benar, sedangkan Zulaikha itu adalah dusta. Ya, dusta. Zulaikha kan menuduh ini saya yang jadi korban. Kata Yusuf, saya enggak, saya ditarik dari belakang dan sebagainya. Maka jemaah Allah muliakan, itu adalah permainan daripada hawa nafsu, syahwat. Nah, hawa nafsu ini banyak, baik kepada perempuan, kepada harta benda, dan itu dijelaskan dalam surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linas hubbus syahwat minan nisa. Bahwa setiap manusia itu mempunyai kecenderungan kepada wanita. Ya, itu yang pertama, ya. Jadi hawa nafsu syahwat pertama seorang laki-laki ilan nisa, yaitu kepada wanita. Minan nisa wal banin wal qanatir, yaitu kepengen punya anak-anak, harta benda yang melimpah, muqantarah minadz zahabi, emas, perak, wal khail musawwamat wal an'am, yaitu kuda berarti kendaraan, wal an'am binatang ternak, peternakan, wal kemudian ladang, tanah, kebun dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi tabiat dasar yang Allah ciptakan, tidak bisa mengalami perubahan sama sekali. Ya. Cuman harus kita perangi manakala mengganggu. Maka dikatakan innama amwalukum wa auladukum aduan lakum. Hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Jadi harta dan anak itu kapan menjadi musuh? Ketika menghalangi kita untuk menaati Allah, itu bisa menjadi musuh. Tapi kalau harta membuat kita makin taat kepada Allah, maka itu bagus. Sehingga harta itu justru kalau bagi orang yang bisa taat kepada Allah makin bagus, makin banyak makin bagus. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikatakan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku akan kufur ataupun bersyukur. Diberikan kekuasaan, diberikan pemahaman mengerti bahasa binatang, diberikan kekuatan menundukkan jin dan syaitan, menundukkan para penyihir dan sebagainya. Semua itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ditundukkannya angin menjadi kendaraan beliau. Nah, beliau mengatakan ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Ya. Sehingga harta yang banyak di tangan orang yang soleh itu bagus. Ya. Tapi kalau misalkan di tangan orang yang justru semakin jauh, nah itu tidak bagus. Sehingga bisa menjadi musuh. Harta tersebut bisa menjadi senjata makan tuan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, kemudian yang terakhir, ya,
bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tadi ya, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat dari kalangan umat ini? Mereka yang membawa pahala sedekah, pahala sholat, dan pahala yang lainnya, tapi mereka pernah mencaci si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan, atau menumpahkan darah si fulan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang itu menuntut ya kezaliman yang mereka alami, menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan orang ini bertambah banyak ya. Kebaikan orang ini bertambah banyak diambil dari pelakunya. Setelah kebaikannya sudah habis semuanya, tapi belum selesai, keadilan belum tuntas, maka kemudian dosa-dosa para korbannya itu dilimpahkan kepada pelaku kezaliman. Jadi pahalanya sudah habis, dosanya malah makin tambah banyak. Sehingga dikatakan inilah orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik ya. Karena pentingnya kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi juga perlu sekali untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia ya. Kecuali orang kafir. Nah, orang kafir dikecualikan. Boleh kalau orang kafir, sebagian ulama mengatakan kita boleh. Kenapa? Ya, karena semua Al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan kehormatan itu maksudnya adalah kehormatan kaum muslimin. Ya, kehormatan kaum muslimin. Misalkan menggibah ya. Itu boleh si fulan misalnya. Tapi kalau misalkan menjenguk ketika sakit itu boleh, mendoakan mendapatkan hidayah itu boleh ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini 3 buah hadis ya sebagai pembukaan daripada kajian kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin bila masih ada waktu bisa kita buka sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu. Ada sesi tanya jawab boleh? Silakan. Karena kita lanjut sedikit ya. Di zaman Abu Bakar ini menjadi contoh bahwasanya zakat itu memang harus diambil secara paksa. Nah, sehingga dalam implementasinya zaman sekarang ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur soal penarikan zakat, sebagaimana pengaturan dalam masalah penarikan pajak, ya kan? 10% ada, 5% juga zakat ada. Yang 10% apa? Yaitu zakat-zakat berupa ladang, pertanian, perkebunan yang dihasilkan tidak melalui sistem irigasi. Tapi kalau misalkan menggunakan sistem irigasi 10%, kalau menggunakan sistem irigasi 5%. Kalau tanpa, hanya mengandalkan air hujan saja, kadang musim hujan, kadang musim panas selama bertahun-tahun, itu bisa 10%. Nah, itu di zaman Abu Bakar, sebagian orang ketika meninggal Rasulullah SAW murtad. Kenapa murtad? Karena mereka pikir, udah Rasulullah wafat, selesai kita Islam. Mereka yang dulu menunaikan zakat kepada Rasulullah, begitu Rasulullah wafat, udah mereka tidak lagi mau menunaikan zakatnya, iya kan? Sehingga Abu Bakar kemudian mengambil sikap tegas, memerangi kaum murtad karena mereka membedakan antara zakat dengan sholat. Mereka pisahkan, maunya sholat tapi zakat nggak mau. Padahal dua-duanya disebutkan berulang kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan sholat, laksanakan zakat. Sehingga Abu Bakar itu betul-betul memerangi. Nah sekarang nggak ada lagi implementasi seperti ini. Ya, banyaknya orang-orang kaya ini, berapa zakat yang bisa dihasilkan? Padahal menurut Basnas tahun lama ya, 2005, 2006, itu potensi zakat di Indonesia kalau misalkan berhasil
garap 10% saja, itu bisa menghasilkan 300 triliun pada waktu itu. Bayangkan, 300 triliun 10% saja dari total penduduk Indonesia ini. Berapa orang yang kaya? Banyak sekali yang kaya, ya kan? Yang sudah memenuhi syarat berzakat banyak sekali. Bagaimana dengan sekarang ini? Potensinya semakin besar. Tapi bagaimana sikap pemerintah terhadap zakat? Mereka tidak begitu punya atensi tentang masalah zakat ini. Ya, tapi kalau masalah pajak, masya Allah, dari hal yang paling kecil kita makan di warung udah dipajakin. Padahal dalam agama Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada negara, ya kan? Karena semua energi itu untuk rakyat, dari rakyat kembali kepada rakyat. Itu semua air, api, ya kan, energi, udara, rumput, apa semuanya ini adalah kembali kepada rakyat. Coba kalau kita bandingkan dengan zakat, ya kan? Dengan zakat ya cuman 2,5%, itu pun syaratnya sangat ketat, ya. Udah setahun, terkumpul setahun, ntar kalau enggak berkurang sama sekali dengan kewajiban-kewajiban baru bisa. Tapi satu lagi, yaitu apa? Nisab, harta minimal yang harus senantiasa ada tanpa berkurang sedikit sama setahun. Nah, kalau sudah penjamin nisab, kemudian juga melewati setahun, baru. Nah, ini kalau kita makan di warung, orang miskin kena pajak, ya kan? Makan di warung di mana aja kena pajak. Kita lagi namanya. Jadi itulah perbandingan antara zakat dengan pajak. Sebenarnya pajak itu mencekik, tapi zakat itu adalah sangat memberikan keleluasan, ya, kepada ekonomi masyarakat kecil. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.